Mangga jalan. Iya. Kita lanjutkan lagi polemik malam hari ini. Kita membahas tentang spekulasi pelaku racun kopi. Kalau penjelasan Bung Reza tadi, ini semakin meluas calon tersangkanya dan semakin meluas kasusnya. Bukan sekedar yang kita lihat ada Mirna, ada Jessica, ada Hani, ada di sebuah warung. Menurut saya tidak meluas. Kasusnya adanya kematian yang disebabkan oleh jenis racun sianida yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan laboratorium forensik. Jadi kasusnya tidak meluas. Yang akan meluas atau berkembang sekarang yaitu kira-kira gerangan pelakunya itu makin lebar. Jadi kasusnya cuma itu, kematian karena racunan. Siapa gerangan pelakunya? Sampai saat ini kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan, belum bisa ditarik sebuah garis atau berbagai garis yang menemukan satu titik yang pasti inilah. Karena kalau kita baca di ilmu-ilmu pasti kan dari berbagai garis ditarik menemukan satu titik. Nah titik itu apabila ditemukan berbagai garis itu ya informasi, data, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan ahli dan sebagainya. Apabila titik singgungnya tepat pada satu garis itulah tersangka. Sampai saat ini belum sampai pada titik tersebut. Kalau secara awam, garis-garis tersebut pasti dekat semuanya. Ada orang minum kopi, ada yang memesan, kemudian hanya mereka yang ada di sana. Apakah ada garis yang jauh yang bisa kemudian masuk dan menempatkan racun tersebut dalam gelas kopi? Dalam hal ini bukan garis jauh, ada garis yang belum bisa ditarik untuk menghubungkan antara racun sianida yang ada di dalam gelas kopi dan siapa gerangan yang meletakkan atau memasukkan sianida tersebut. Garis itu yang belum bisa ditarik secara pasti. Ada dia yang memesan. Ya, kemudian polisi selalu menekankan itu. Kenapa dia memesan jauh sebelum datang? Apakah disitulah rentang waktu itulah saatnya memasukkan? Atau kemudian ada juga pelaku yang mengantar atau yang membuat kopi tersebut? Kira-kira garis mana yang bisa dalam hal sedemikian itulah polisi tidak boleh loncat pada kesimpulan. Karena orang tidak bisa dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan karena pesan kopi. Orang juga tidak boleh dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan karena ngantar kopi. Ya kan? Orang juga tidak bisa dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan karena ada di situ. Orang hanya bisa dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan apabila dia memasukkan sianida ke dalam gelas kopi yang diminum oleh korban. Dan pembuktian itulah yang masih sekarang. Ini yang jadi simpul permasalahan itu sendiri. Kalau misalnya ada satu tempat peristiwa, biasanya langsung disegel, tapi ini kafe tersebut tidak ada, seolah-olah hal yang biasa aja. Ada kejadian meninggal, sore itu masih buka, besok masih buka, terus masih buka. Bahkan katanya makin ramai sekarang ini. Kalau sebuah tempat kejadian, biasanya sebelum ada pemeriksaan di TKP, maka itu diberi polis lain. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan dan dianggap bahwa bukti ataupun temuan alat-alat bukti yang sana telah memadai, barang bukti di sana cukup memadai, maka sudah tidak perlu di polis lain. Dan demikian memang lambat atau cepatnya sebuah tempat kejadian itu dibuka sangat tergantung dari kesimpulan penyidik bahwa sudah cukup barang-barang bukti di tempat kejadian yang diperoleh. Saya kembali ke Bung Reza. Kalau kita ingatkan lagi di awal-awal kejadian tersebut, apakah memang sedari awal itu polisi juga tidak menyangka bahwa ini ada kasus yang begitu besar, melibatkan racun yang sangat begitu efektif tadi itu? Barangkali justru hasil temuan dari lab 4 yang kemudian membuat teman-teman penyidik menjadi terperangah sendiri. Ada kemungkinan mereka menganggap kasus ini relatif sederhana untuk dipecahkan karena tadi ya menganut teori segitiga kejahatan itu, tapi ternyata hasil lab 4 jungkir balik. Kita harus akui bahwa kebetulan saya pernah bekerja di STIK, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Harus saya katakan bahwa pengenalan atau materi-materi yang terkait dengan saintifik, misalnya psikologi, kimia, biologi atau kedokteran, itu jumlahnya sangat-sangat minim. Yang paling dominan adalah materi-materi terkait dengan hukum itu sendiri. Tentu saja tidak salah, tapi ketika kemudian personil kepolisian harus bekerja tidak hanya dengan menggunakan kitab hukum, tapi juga menggunakan kitab buku-buku ilmiah, di sini persoalan. Karena mereka ternyata tidak begitu terbiasa dengan itu. Itu sebabnya berulang kali saya katakan, tadi juga sudah saya ingatkan, kerja lintas unit menjadi suatu hal yang sangat krusial di sini. Reskrim, Humas, dan Lab 4. Kalau kemudian koordinasi itu tidak bisa dibangun secara rapi, masalah menjadi dua. Satu, kasus racun ini, dan yang kedua adalah kepercayaan publik.
Profesionalis tadi yang seperti kata pimpinan sidang. Ya. Oke. Di luar hasil lab, otopsi dan visum dan segala macam. Biasanya kalau kita lihat di TV atau di film-film ada kejadian, ada pengenalan sidik jari, ada kemudian hal-hal lain lah. Apakah polisi bisa melakukan itu setelah 4 hari kejadian? Apabila di tempat kejadian taruhlah ini ada cangkir, ada kopi, ada sianida. Ini bukan soal jumlah hari. Apabila cangkir kopi yang dipakai itu bisa diketemukan, taruhlah ada sidik jari, taruhlah sidik jari itu artinya selain sidik jari atau sidik bibir dari yang minum, mungkin ada orang yang nyenggol itu, maka tidak sampai 4 hari bisa ditemukan siapa yang identik sidik jari dengan yang ada di tempat itu. Nah, di situ dikembangkan. Nah, persoalannya memang kalau dilihat dari TKP ini, soal pemeriksaan sidik jari tidak diketemukan. Karena sudah rentang waktunya sudah lewat. Karena setelah meninggal, setelah dikebumikan, diperiksa di lab 4, baru ketemu sianida dalam lambung. Maka ya itu cangkir kan sudah, karena ini tempat umum, sudah dicuci dan sebagainya, kemana-mana. Oke, berdasarkan pengalaman Pak Alphonse dulu sebagai anggota kepolisian dan juga pernah menjadi penyidik, ada hal-hal yang belum dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Kalau dilihat dari apa yang sudah dikerjakan, menurut saya mereka sudah mengerjakan. Tetapi memang ada titik-titik ataupun yang belum tersambung. Karena seperti kejadian seperti ini, biasanya jajaran reserse itu tidak langsung nyaman tidur. Karena ini seperti teka-teki silang yang tidak selesai. Karena kalau lihat sebentar lalu, sederhana soalnya. Makanya kata Bung Reza tadi paling stres ternyata ya? Ini stres. Karena memang setiap saat pimpinan tanya bagaimana perkembangan, masyarakat tanya bagaimana perkembangan, dan mereka pikir sudah dekat, tapi nyaris bukan di situ target yang bisa dicapai. Nah, ini membuat stres tersendiri. Oke, kalau kita mau membuka lebih luas kasus ini, kira-kira garis mana yang akan kita tarik? Sebanyak mungkin. Di luar daripada orang-orang yang ada di situ, supaya tidak kita menggunakan teori usang tadi itu. Sebanyak mungkin membuka ruang publik untuk menerima masukan, untuk mengetahui bagaimana sih figur-figur yang ada di situ maupun korban ini, bagaimana sebenarnya sih hubungan-hubungan ataupun latar belakang ataupun hal-hal apa saja yang sering dikerjakan. Mungkin dari berbagai input informasi ini bisa dibuat sebuah garis bayangan untuk sampai kepada langkah-langkah lebih lanjut. Karena memang ini ibarat masuk dalam malam gelap, terus meraba-raba mana jarumnya di sini. Memang tidak sederhana, kelihatan sederhana, dan inilah tantangan profesional. Sebab kalau memang saya katakan tadi, sederhana kok, tempatnya di situ, kopinya di situ, racunnya di situ, orang yang mati di situ. Nah, itulah yang sekarang seolah-olah masyarakat dengan pemberitaan ini melihat mestinya si A atau si B dong. Kenapa tidak? Lama banget, sudah ada 4 alat bukti katanya. Sudah memeriksa berkali-kali, sudah memeriksa 20 saksi lebih dan sebagainya. Di situ letak kesulitan. Ternyata tidak mudah, tidak sederhana, seperti pandangan awam untuk tidak sederhana karena harus buktikan secara ilmiah. Harus ilmiah. Oke, Bung Reza, Anda membuka ruang kemungkinan untuk meluaskan kasus ini. Sianida itu apa? Tadi saya tegaskan sianida itu bukan obat nyamuk, bukan obat tikus yang bisa dibeli di warung sebelah gitu ya. Di Indonesia nggak boleh membeli itu? Tidak boleh. Saking berbahayanya zat ini, saking mematikannya zat ini, sehingga di sekian banyak negara hanya bisa dilakukan via online. Di pembeliannya via online. Untuk mengetahui siapa yang membeli. Berarti si calon pembeli harus memasukkan namanya, identitasnya, kartu anggota profesionalnya, kenapa dia ingin membeli dan berapa takarannya. Kalau ternyata informasi satu sama lain tidak sinkron, maka diblok, tidak boleh. Nah, sekarang mari kita lihat. Dari ribuan, tepatnya dari sekitar 6.000 orang yang meninggal karena racun, yang meninggal akibat racun sianida itu hanya belasan. Jadi kita bisa bayangkan betapa jauhnya ya. Jumlah orang meninggal karena racun 6.000-an, tapi meninggal karena racun sianida hanya belasan. Itu pun kebanyakan adalah bunuh diri. Sementara untuk pembunuhan dengan menggunakan sianida jumlahnya jauh lebih sedikit lagi. Apa yang ingin saya katakan? Berarti ada sebuah pertimbangan, ada kalkulasi yang luar biasa spesifik sampai kemudian pada sebuah keputusan bahwa kita harus menggunakan racun yang satu ini. Jadi eksklusif ya, satu itu. Yang kedua, takarannya. Kalau untuk menghabisi seorang manusia, 200 mg sianida sebetulnya sudah cukup. Tidak perlu sampai 15 gram. Nah, zatnya eksklusif, takarannya luar biasa ekstrim,
tidak sebanding dengan korbannya. Itu sebabnya saya tadi berspekulasi ini salah sasaran. Lantas siapa kira-kira pelakunya? Tentu saja orang atau pihak yang memiliki akses untuk memperoleh zat eksklusif yang bernama cyanida tersebut. Tentu saja orang yang juga memiliki akses untuk membeli cyanida dengan takaran yang sedemikian ekstrim. Ada sebuah perencanaan yang matang, ada eksekutor di lapangan, tapi ternyata salah sasaran. Pelaku tampaknya bukan hanya satu individu, tapi sebuah tim. Oke. Perencanaan, pembunuhan secara matang. Di luar publik yang bisa mengakses barang itu siapa? Tadi saya katakan. Secara bebas. Zat ini hanya bisa diakses atau dibeli oleh orang dengan latar profesi tertentu saja. Oh, ya. Apa saja itu? Bisa itu pihak industri, barangkali juga farmasi. Walaupun kemudian kalau kita buka buku sejarah, kebanyakan kasus-kasus pembunuhan dengan menggunakan cyanida adalah di lingkungan organisasi bersenjata. Baik, tahan di situ. Coba Bang? Ya. Ya. Ini terakhir? Belum. Oh belum. Nah kalau begitu komentarnya pendek saja. Ya. Racun jenis ini sangat sulit untuk diperoleh. Ya. Sangat sulit. Ya.